Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan membuang uang yang perlu kita sadari. Berapakah uang yang sudah kamu keluarkan pada bulan ini? Seringkali hal ini tidak kamu sadari. Yang penting masih ada uang di tabungan sampai gajian nanti. Sebenarnya selama ini ada kebiasaan membuang uang yang tidak kamu sadari. Padahal pada saat pandemi, berapapun yang ditabung sangatlah berharga untuk menjaga keuangan tetap aman. Kalau kamu sering bertanya kepada diri sendiri, kenapa sih tagihannya banyak sekali? Dipakai apa saja? Itulah reaksi ketika melihat dompet atau uang kita habis secara tidak sadar. Biasanya setelah itu diri kita baru sadar untuk tidak boros dan menjaga perilaku belanja. Namun, kita harus mengakui kesadaran akan hal itu hanyalah sebentar. Beberapa bulan kemudian, kebiasaan lama akan kembali terulang. Bagi beberapa orang, memangkas pengeluaran yang besar memang cukup berhasil menjaga arus kas keuangan pribadi sehingga kembali bisa bernapas lega. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah mundur teratur dari lingkaran pertemanan yang sering belanja atau membatalkan langganan bulanan untuk beberapa aplikasi hiburan atau game favorit. Kebiasaan membawa uang, hanya saja terkadang kebiasaan membawa uang tersebut secara tidak sadar kembali karena banyak hal. Tawarannya menggiurkan, dan lain sebagainya. Inilah beberapa kebiasaan membuang uang yang tidak kamu sadari. Yang pertama, membeli karena diskon. Diskon memang menarik, terutama bagi yang punya kebiasaan lapar mata. Mereka biasanya lebih terpaku pada potongan harganya ketimbang apakah barang itu memang dibutuhkan. Beberapa dari mereka bahkan sudah ada pikiran, beli dulu mumpung murah, nanti juga terpakai. Mulai sekarang, buang jauh pemikiran seperti ini. Kedua, memesan makanan dengan aplikasi. Dulu, mungkin kamu bukan seseorang yang senang membeli makanan dengan aplikasi. Tapi karena pandemi, kamu pun terpaksa melakukannya dan mulai menjadi kebiasaan. Kenyamanan, kemudahan, dan lagi-lagi promosi yang membuat harga menjadi lebih murah. Memang bagus. Tapi jangan sampai kamu memesan dan kemudian tidak dihabiskan dan malah membuang uang. Ketiga, tidak tahu langganan apa saja. Banyak orang yang tidak sadar bahwa banyak uang yang dikeluarkan oleh mereka untuk berlangganan layanan dari beberapa aplikasi. Kemunculan beberapa aplikasi streaming dengan basis berlangganan yang berbayar membuat orang akhirnya memutuskan untuk membayarnya. Biasanya orang tergiur dengan free trial, kemudian memutuskan untuk berlangganan. Ketika layanan itu sudah mulai kuno dan ada yang lebih kekinian, orang cenderung lupa untuk berhenti berlangganan layanan tersebut. Keempat, belanja tanpa perencanaan. Pepatah di Amerika Serikat mengatakan, jangan belanja di tempat grosir ketika sedang lapar. Karena hal ini bisa menyebabkan kamu pulang dengan barang belanjaan yang tidak diperlukan dan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, ketika berbelanja, milikilah daftar belanja agar uang yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Kelima, biaya bank yang tidak disadari. Kebiasaan membuang uang lainnya adalah biaya dari perbankan. Pernahkah kamu menghitung atau mencari tahu biaya bulanan perbankan untuk tabungan dengan kartu ATM? Layanan perbankan ternyata memiliki banyak biaya, mulai dari biaya ATM, biaya administrasi, dan lainnya. Memang terlihat tidak besar, tetapi cobalah untuk dihitung selama setahun. Maka bisa jadi bunga bank yang diterima jauh lebih kecil daripada biaya yang keluar. Keputusan ada di tangan kamu. Kebiasaan orang yang punya kestabilan keuangan. Dalam menjaga kehidupan keuangan kamu agar tetap stabil, itu memerlukan kedisiplinan dan pengembangan kebiasaan keuangan yang baik. Kita semua tidak ingin berada di sebuah lubang keuangan yang akan membuat kita hancur secara emosional dan psikologis. Maka lebih baik untuk melindungi keuangan kita selagi bisa. Sebelum situasi menyebabkan uang kita hangus dan hilang begitu saja tanpa arti. Itulah mengapa penting untuk belajar satu atau dua tentang kestabilan keuangan. Berikut kebiasaan orang-orang yang punya kestabilan keuangan yang harus kamu tiru. Yang pertama, tidak menghabiskan uang secara impulsif. Hal ini tampaknya akan menjadi masalah besar bagi kita semua karena kita cenderung ingin mengambil keuntungan dari kehidupan supaya lebih mudah. Belanja secara impulsif seperti kamu menghabiskan uang untuk makan dan berbelanja secara berlebihan sampai menguras keuangan. Stabilitas keuangan hanya bisa didapatkan ketika kita mengontrol dan memantau pengeluaran impulsif yang biasanya dipengaruhi suasana hati yang buruk pula. Kedua, menabung uang.
Orang yang stabil secara finansial menghabiskan uang lebih sedikit dari yang mereka dapatkan tiap bulan. Kamu mungkin tidak memiliki uang melimpah, tetapi kamu dapat menikmati hal yang penting untuk menunjang kehidupan kamu dan tidak mengaburkan uang. Hal ini akan memberikanmu kesempatan untuk menyimpan uang. Jadi belajarlah untuk lebih bijak lagi, menggunakan handphone, membayar fasilitas TV, dan pulsa bulanan untuk smartphone yang kamu miliki. Atau kamu bisa mengurangi belanja yang kamu habiskan pada bahan makanan, restoran, dan pakaian. Ketiga, menelusuri pengeluaran. Orang yang stabil secara keuangan memantau pengeluaran mereka. Hal ini dapat dilakukan sesekali. Mungkin sebulan sekali kamu dapat menulis berapa banyak uang yang telah kamu habiskan dan melihat bagian mana yang dapat kamu kurangi pengeluarannya. Ketika hal ini dilakukan, maka kamu dapat memahami bagaimana efisiensi penggunaan keuangan. Keempat, berinvestasi. Orang yang stabil keuangan melakukannya dengan baik untuk mengamankan masa depan mereka, bahkan ketika pensiun masih jauh. Kamu dapat memulai menyimpan uang selain berbentuk deposito, reksadana, saham, logam mulia, atau sejenisnya untuk berinvestasi. Kelima, mencegah berhutang. Semua hutang tidaklah sama. Pinjaman dengan bunga tinggi tidak sama dengan pinjaman bunga rendah, seperti pinjaman hipotek dan sebagainya. Hutang memiliki efek psikologis terhadap si pihak berhutang, maka akan lebih baik untuk menghilangkan atau mencegah hutang. Ketahuilah seberapa banyak kamu berhutang sekarang. Apakah itu adalah utang kredit mobil atau kredit card atau kartu kredit? Karena membuat anggaran. Orang yang stabil secara finansial membuat anggaran pendapatan mereka. Dengan menggunakan anggaran, mereka mampu memastikan di mana uang mereka habiskan dan mengetahui penggunaannya secara tepat. Dengan berbagai aplikasi, kamu dapat bertanggung jawab untuk mulai menganggarkan uangmu dan mengalokasikannya secara tepat. Ketujuh, tidak suka menunda. Orang yang bijak tidak menunda kewajiban keuangan mereka. Mereka tidak menunda dalam membayar tagihan. Dengan melakukan hal ini, tidak ada ruang untuk pertumbuhan utang. Dan memberi kita kesempatan untuk mengetahui uang dapat digunakan untuk pengeluaran pribadi. Kedelapan, meninggalkan kebiasaan buruk. Cara ini membutuhkan disiplin yang tinggi, tetapi orang-orang yang stabil secara finansial memahami bahwa kebiasaan buruk merugikan pendapatan mereka dan berpotensi menghancurkan kebahagiaan masa depan mereka. Hal ini benar-benar membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu bangkrut di masa depan. Kesembilan, punya rencana. Tentunya ada hal-hal khusus atau kegiatan yang ingin kamu lakukan untuk memanjakan diri. Hal itu bisa berupa membeli rumah, membeli mobil, pergi liburan. Ini bisa menjadi tujuan jangka panjang yang mengharuskan kamu untuk secara efisien merencanakan dan mencapai tujuan itu. Bukan hanya menunda-nunda, tapi juga menempatkan angka dan tanggal pada tujuan itu. Dengan melakukan ini, kamu dapat konsisten dan melihat bagaimana rencanamu nantinya dapat membuahkan hasil. Semuanya bisa karena biasa. Setiap orang pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau kamu memiliki keuangan yang stabil, maka biasakanlah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan kalau kamu mau membiasakan diri untuk melakukannya. Jadi mulailah ubah kebiasaan dirimu dan ikut kebiasaan tadi kalau kamu ingin stabil secara finansial. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Era teknologi dan perdagangan yang mengawal modernisasi yang saat ini menjadi cakrawala dunia kita, meski berdampak positif, tapi di satu sisi yang lain juga membuat sebuah persepsi yang salah mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pemahaman masa kini adalah memiliki barang-barang dan bukan lagi mengetahui yang baik ataupun melakukan hal yang baik. Contoh nyata, ada orang yang merasa bahagia sekali ketika ia berhasil membeli sebuah iPhone terbaru. Rasa bahagia itu timbul dari kekaguman orang-orang di sekitarnya yang selain memuji iPhone-nya, tetapi juga memuji dirinya. Orang itu bahagia karena dengan iPhone terbaru yang ia miliki, nilai dirinya menjadi bertambah besar. Orang-orang tidak lagi melihat parasnya, tetapi mengagumi iPhone yang kemudian mendongkrak penampilannya menjadi penuh nilai tambahan yang mempesona. Meski beberapa waktu kemudian, orang itu terpaksa menjual iPhone-nya dikarenakan ketidakmampuan memahami akibat dari perangkat mahal yang ia miliki tersebut. Perangkat yang tadinya membahagiakannya berubah menjadi perangkat yang membingungkan dan menghilangkan kebahagiaannya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Bagaimana meraih kebahagiaan hidup?
Rahasia menjadi bahagia sebenarnya sangat sederhana, yaitu merasa cukup. Bukan cukup banyak rumah atau cukup banyak mobil dan harta. Rasa cukup dengan pilihan yang sedikit dan cukup atas persepsi kebahagiaan yang dimiliki. Barry Schwartz mengungkapkan dengan baik sekali tentang pentingnya memiliki pilihan yang sesedikit mungkin dalam hidup lewat bukunya The Paradox of Choice, Why More is Less. Dia berargumen manusia akan lebih berbahagia kalau dihadapkan pada pilihan yang terbatas daripada lebih banyak pilihan. Untuk membuktikan argumennya, ia melakukan survei sederhana. Schwartz meminta beberapa mahasiswa untuk memberikan nilai bagi rasa coklat yang akan diberikan kepada mereka. Para mahasiswa tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama diberi sebuah kotak berisi 6 buah coklat, sementara kelompok kedua diberi sebuah kotak berisi 30 coklat. Mereka diminta mencicipi coklat-coklat tersebut dan memberikan pendapat mereka. Ketika kemudian mereka ditanya tentang pendapat mereka mengenai coklat tersebut, kelompok yang hanya memiliki pilihan 6 buah coklat ternyata memberikan nilai dan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap coklat-coklat tersebut dibandingkan kelompok kedua yang diberi 30 macam coklat dalam kotak. Semakin sedikit pilihan, semakin meminimalkan potensi mengambil keputusan yang salah. Demikian penjelasan Schwartz dalam bukunya. Karena dengan banyaknya pilihan, maka biaya seseorang untuk mengambil sebuah keputusan menjadi semakin besar. Dibutuhkan lebih banyak upaya dan usaha bagi seseorang untuk mengambil sebuah keputusan kalau ia dihadapkan pada banyak pilihan yang kemudian semakin meningkatkan resiko terjadinya sebuah keputusan yang salah dan disesali. Semakin sedikit pilihan, semakin minim resiko penyesalan keputusan dan semakin bahagia seseorang dalam hidupnya. Dengan kata lain, semakin minimnya standar kebahagiaan yang dimiliki sangat bergantung dari semakin minimnya potensi salah memutuskan yang dipicu dari terlalu banyaknya pilihan yang ditawarkan kepada kita. Hidup bahagia adalah merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada kita, mengejar hal-hal lain yang belum ada pada kita, karena kemampuan dan kualifikasi kita yang belum memadai hanya akan mengakibatkan sebuah hidup yang penuh dengan ketidakpuasan. Sebuah hidup penuh dengan tidak merasa cukup dan bukannya ucapan syukur adalah kehidupan yang paling tidak bahagia. Maka itu syukurilah hidup ini dengan hidup secukupnya. Selamat menikmati the power of hidup secukupnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.